Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKW Indonesia dipaksa menikah dengan anak majikan lumpuh di negeri orang. Sinta merasa hidupnya berakhir. Tapi malam pertama itu, justru jadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga dan mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya disembunyikan pria itu? Dan kenapa Sinta, yang awalnya ingin melarikan diri, akhirnya memilih untuk tetap tinggal? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, aku menikah, tapi bukan karena cinta. Namaku Sinta, 23 tahun, berasal dari Cirebon. Sudah 2 tahun aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi. Majikanku seorang janda tua yang selama ini memperlakukanku dengan baik. Tapi semua berubah sejak putranya pulang dari London. Namanya Yazid. Seorang pria dingin, berkursi roda, dengan sorot mata yang sulit ditebak. Setiap kali kami bertemu, dia hanya menatapku dalam diam, tanpa kata. Tapi tatapannya seolah menyimpan rahasia yang tidak bisa kupecahkan. Sore itu, majikanku memanggilku ke ruang tamu. Yazid sudah ada di sana, duduk diam menatapku tajam. Dengan suara tenang tapi tegas, sang nyonya berkata, "Sinta, kau akan dinikahkan dengan Yazid minggu depan." Dunia seakan berhenti berputar. Aku tertawa kecil, berpikir itu hanya candaan. "Tidak mungkin, Bu," kataku gugup. Tapi jawabannya menghancurkan segalanya. "Tidak ada pilihan. Dia memilihmu, dan aku sudah mengurus semua dokumen." Tubuhku bergetar. Kenapa aku? Aku hanya pembantu. Bahkan kami hampir tak pernah berbicara. Aku mencoba menolak, tapi keesokan harinya pasporku hilang. HP-ku disita. Aku benar-benar tak bisa lari. Rumah megah ini berubah menjadi penjara yang tak bisa kutinggalkan. Hari pernikahan datang seperti mimpi buruk yang nyata. Aku berdandan dalam gaun putih yang bahkan bukan pilihanku. Tak ada musik, tak ada senyum. Hanya keluarga dekat dan Yazid, yang duduk kaku di kursi rodanya, mengenakan jubah putih bersih. Pernikahan berlangsung cepat. Tepuk tangan terdengar, tapi yang aku rasakan hanya keinginan untuk kabur. Malamnya, aku dibawa ke kamar pengantin, ruangan asing yang sebelumnya tak pernah kupijak. Kasur besar, lampu gantung mewah, dan aroma mawar yang menyengat. Yazid masuk terakhir, lalu memutar kunci dari dalam. Klik. Suara itu membuat jantungku berdebar tak karuan. "Kita harus bicara," katanya pelan. Aku hanya berdiri kaku, menatap pintu yang kini terkunci. Yazid berjalan pelan ke meja, melepas sorbannya dengan gerakan tenang, meletakkannya rapi. Tangannya lalu menuju kancing jubah putihnya. "Kenapa aku?" tanyaku akhirnya, dengan suara bergetar. Dia menatapku, matanya gelap dan dalam. "Karena kau melihatku." Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Setiap orang di rumah ini menganggapku tak ada. Kursi roda ini membuat mereka berpikir aku bukan manusia lagi. Tapi kau, sejak hari pertama kau menatapku bukan dengan kasihan, tapi dengan takut. Dan aku lebih memilih ditakuti daripada dikasihani. Aku menelan ludah. Ucapannya membuat bulu kuduku meremang. Ia membuka kancing demi kancing. Aku langsung menunduk. "Tolong, aku belum siap." Dia berhenti. Kamar hening. Hanya terdengar suara jam dan hembusan AC. Lalu, suaranya kembali terdengar. Lembut, tapi menghantamku lebih keras dari teriakan manapun. "Sinta, aku tahu ini salah. Aku tahu kau tak mencintaiku. Tapi malam ini, aku hanya ingin satu malam. Satu malam saja, di mana aku bisa merasa seperti suami yang normal. Tak lebih." Aku mengangkat kepala. Jubahnya tergantung di belakang pintu. Ia kini hanya mengenakan kaos putih dan celana longgar. Tak ada yang menyeramkan. Hanya seorang pria, yang rapuh, yang lebih banyak duduk daripada berdiri. "Kau pikir aku menginginkan semua ini?" lanjutnya.
Aku dipulangkan dari London setelah kecelakaan. Lalu dijodohkan, seolah aku barang rusak yang harus diselesaikan sebelum ibu mati. Ia menunjuk dirinya sendiri. Aku ini rusak, Sinta, tapi bukan monster. Aku tak tahu harus berkata apa. Hatiku campur aduk, antara marah, takut, dan entah, iba. Ia kembali bicara, kali ini lebih lirih, lebih tulus. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, kecuali kau sendiri yang menginginkannya. Kata-kata itu menghantam lebih dalam. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi melihatnya sebagai majikan, bukan juga sebagai ancaman. Tapi sebagai manusia yang mungkin lebih terkurung daripada aku sendiri. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, jauh darinya. Tanganku meremas ujung gaun pengantin yang terasa asing di tubuhku. Yazid tetap di kursinya, memandangku. Matanya tak lagi tajam. Lebih seperti danau, tenang, tapi menyimpan kedalaman yang tak terukur. Apa yang kau harapkan dariku sebenarnya? Tanyaku akhirnya. Istri yang patuh? Yang tidur di ranjang ini? Yang melayanimu tanpa cinta? Ia terdiam sesaat, lalu menjawab, nyaris tak terdengar. Aku tidak butuh tubuhmu, Sinta. Aku hanya butuh keberadaanmu. Di rumah ini, di hidupku. Karena semua orang, bahkan ibuku sendiri, memperlakukan aku seperti hantu. Aku menarik napas panjang. Aku dinikahkan bukan karena cinta. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat kemungkinan cinta yang tumbuh. Bukan dari nafsu, bukan dari paksaan, tapi dari luka yang saling mengenali. Aku ingin seseorang yang tinggal bersamaku, tapi bukan pelayan, katanya lirih. Seseorang yang mau mendengarkan saat aku bicara, dan yang akan diam bersamaku saat aku tak ingin berkata apapun. Seseorang yang membuatku merasa bahwa aku masih manusia. Kata-katanya membuatku terdiam. Bukan karena marah, tapi karena luka di baliknya terdengar terlalu jujur. Yazid melanjutkan, suaranya tetap tenang meski ada getar yang samar. Aku tak pernah minta dinikahkan. Tapi sejak duduk di kursi ini, semua orang merasa berhak mengatur hidupku. Pernikahan ini, aku tahu kau juga dipaksa. Karena itu aku memberimu pilihan malam ini. Aku mengernyit. Pilihan? Yazid menatapku. Kali ini, matanya bukan dingin, tapi penuh pengertian. Jika kau ingin pergi malam ini, aku tidak akan menghentikanmu. Di laci meja itu ada kunci kamar. Ambillah. Bukalah pintu. Keluar, dan jangan pernah kembali. Aku akan bilang pada ibu kalau kau tak sanggup jadi istriku. Aku akan tanggung semuanya. Aku tercekat. Spontan menoleh ke meja kecil di samping ranjang. Lacinya tertutup, tapi aku tahu kunci itu ada di sana. Dan kalau aku tidak keluar, tanyaku pelan, maka kau boleh tidur di ranjang itu malam ini. Takkan ada yang menyentuhmu. Besok pagi, kita bicara. Sebagai dua manusia. Bukan boneka dalam drama keluarga. Aku menatapnya lama. Dada sesak. Malam pengantin ini bukan malam pesta. Ini malam ujian. Ujian yang tak pernah kuduga. Perlahan, aku bangkit. Kakiku melangkah ke meja. Tanganku gemetar saat membuka laci, dan di sana, benar, ada sebuah kunci kecil, bulat dan dingin. Ringan, tapi terasa begitu berat. Aku menatap kunci itu, lalu menatap pintu. Dan terakhir, menoleh ke arah Yazid. Ia tetap duduk tenang. Tidak bergerak. Tidak berkata sepatah pun. Tak ada ancaman. Tak ada paksaan. Hanya diam, dan pilihan. Kalau aku pergi, kau akan bagaimana? Tanyaku nyaris berbisik. Ia mengangkat bahu pelan. Aku akan tetap di sini. Sendiri. Seperti biasa. Hening lagi. Kakiku perlahan melangkah ke pintu. Kunci itu kini berada di lubangnya. Tanganku bergetar. Aku bisa mendengar nafasku sendiri lebih keras dari suara jam dinding. Aku memejamkan mata. Mencoba membayangkan dunia di luar sana. Jalan kosong, angin malam, suara mobil yang jauh,
aroma aspal panas, dan aku, sendirian, di negeri asing, tanpa arah. Aku mulai memutar kunci, setengah putaran, saat suara lirih Yazid memecah keheningan. Jika kau memilih tinggal, aku janji, aku tak akan pernah menyentuhmu, Sinta. Bahkan jika aku ingin. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya apa adanya. Bukan sebagai pria asing, bukan sebagai suami paksa, bukan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang hancur. Luka dalam dirinya tampak jelas. Kesepian yang begitu nyata. Bukan hanya tubuhnya yang lumpuh, tapi hidupnya, yang tertinggal dan terkunci sejak lama. Tanganku terlepas dari gagang pintu. Kunci itu jatuh ke lantai. Bunyinya seperti logam kecil, tapi beratnya lebih dari sekadar keputusan. Aku berdiri diam beberapa saat, lalu berjalan kembali, perlahan. Duduk di sisi ranjang, memunggunginya. Jadi, aku tinggal, bisikku, tanpa menoleh. Tak ada sorak, tak ada pelukan. Hanya satu tarikan napas panjang dari Yazid. "Terima kasih," katanya pelan. Aku menarik selimut. Gaun pengantin yang kupakai kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Lampu kamar masih menyala. Yazid tidak bergerak dari kursinya. "Malam ini, bolehkah aku tidur di kursi saja?" tanyanya, seperti permohonan. Aku menoleh sekilas. "Terserah kau." Ia memiringkan kursinya, sedikit menjauh dariku. Lalu menunduk. Lama kami terdiam. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu yang tak kuduga. Isak pelan. Tangis, terpendam. Bukan teriakan. Bukan keluhan. Hanya air mata diam-diam dari Yazid. Malam pengantin kami tidak diisi dengan gairah. Tidak juga dengan amarah. Hanya dua orang asing, yang duduk berjauhan, saling menangis dalam diam yang sama. Pagi harinya, sinar matahari menyusup dari selat tirai jendela. Udara kamar lebih dingin dari semalam. Aku terbangun masih dalam posisi duduk, gaun pengantin kusut menyelimuti tubuhku. Aku menoleh. Yazid tertidur di kursinya. Kepalanya miring, napasnya tenang. Ada bantal kecil di belakang punggungnya, entah kapan ia meletakkannya. Tak ada selimut. Hanya tubuhnya, yang tampak menggigil di bawah AC. Tapi ia tetap di sana. Tetap menjaga janjinya. Aku bangkit perlahan. Langkahku ringan namun ragu, mendekatinya yang masih terlelap di kursi roda. Wajah Yazid tampak berbeda saat tertidur. Lebih muda, lebih tenang. Tak ada gurata tajam, tak ada sinis, tak ada tatapan kosong. Hanya kelelahan. Dalam. Lelah yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Aku mengambil selimut tipis dari ranjang dan menyampirkannya ke tubuhnya dengan hati-hati. Ia bergumam pelan, tapi tidak terbangun. Aku berdiri beberapa saat di sisinya, mengamati sosok yang semalam membuatku ingin lari, dan kini membuatku berhenti. Lalu aku melangkah mundur dan membuka tirai besar kamar. Cahaya pagi masuk perlahan, hangat dan lembut. Menyapu lantai marmer dan mengusir sisa dingin malam. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba di negeri asing ini, aku merasa sedikit hidup. Tak lama kemudian, Yazid terbangun. Matanya bertemu mataku. Tidak ada kata. Hanya tatapan yang cukup lama untuk menyampaikan bahwa kami sama-sama bingung harus memulai dari mana. Dia yang akhirnya bicara lebih dulu. "Aku akan bicara pada ibu," katanya pelan. "Aku tak ingin kau terikat pernikahan ini, kalau kau sendiri tak ingin melanjutkannya." Aku menggeleng pelan. "Bukan itu." Tatapannya berubah. "Aku tidak tahu apa yang aku inginkan sekarang," kataku jujur. "Tapi semalam, kau menghormati aku. Padahal kau bisa saja tidak." Wajah Yazid tetap tenang, tapi matanya menunduk. Ada luka di sana. Luka yang tak pernah disembunyikan tapi juga tak pernah ditunjukkan. "Aku bukan pria yang baik, Sinta," gumamnya. "Aku cuma pria yang terlalu sering ditinggal, sampai lupa caranya membuat orang ingin tinggal." Aku duduk di kursi dekatnya. Dekat, tapi tetap memberi jarak.
Cukup untuk merasa aman, cukup untuk merasa dihargai. Kalau kau mau, kataku pelan, kita bisa mulai dari nol. Bukan sebagai suami istri, tapi dua orang yang belajar jadi teman. Ia menoleh cepat, terkejut, seolah kalimat itu terlalu mewah untuk dirinya. Aku tak berani berharap sejauh itu, ujarnya, hampir tak terdengar. Aku juga tidak, jawabku, tersenyum tipis. Tapi setidaknya hari ini, aku tak merasa seperti tawanan. Kami duduk dalam diam. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan diam yang tegang, bukan diam yang mencekam. Ini, diam yang nyaman. Diam dua manusia yang sama-sama lelah, tapi tak lagi saling menghindar. Dari luar, suara burung mulai terdengar. Matahari naik perlahan, menggantikan malam panjang yang penuh ketegangan. Kamar pengantin ini tak lagi terasa seperti sel penjara, tapi seperti sebuah titik awal. Titik awal dari sesuatu yang tak pernah kami rencanakan. Mungkin itulah arti sebenarnya dari malam pengantin. Bukan soal tubuh, bukan soal upacara, tapi tentang keberanian. Keberanian untuk saling melihat apa adanya. Dan di pagi itu, aku menyadari satu hal, bahwa kadang takdir memang tak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Ia hadir dalam wujud luka, keterpaksaan, bahkan kebisuan. Tapi justru di sanalah ruang untuk harapan perlahan tumbuh. Aku dan Yazid tidak saling mencintai, setidaknya belum. Tapi kami mulai saling melihat. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka dan ingin dimengerti. Pernikahan kami mungkin tak sempurna, bahkan penuh luka di awalnya. Tapi pagi itu, di kamar sunyi dengan cahaya matahari yang perlahan masuk, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang tumbuh bukan dari cinta instan, tapi dari penghargaan yang jujur. Mungkin, dari situlah semua bisa dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku tak ingin lari. Aku ingin bertahan. Bukan karena terpaksa, tapi karena ada alasan untuk mencoba. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.